Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari materi IPA SD kelas 5, tema 1, subtema 1. Tema 1 berkaitan dengan organ gerak hewan dan manusia. Kemudian subtema 1 berkaitan dengan organ gerak hewan. Sudah siap belajar ya? Organ gerak hewan dan manusia. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Manusia dan hewan dapat bergerak. Tumbuhan juga dapat bergerak meskipun tidak dapat berpindah tempat seperti manusia dan hewan. Tumbuhan hanya dapat menggerakkan sebagian tubuhnya. Bagi hewan dan manusia, organ gerak memiliki kegunaan yang sangat penting. Organ gerak membuat manusia dan hewan dapat beraktivitas. Karena adanya organ gerak, manusia dan hewan dapat berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, dan sebagainya. Setiap hari, di dalam melakukan banyak aktivitas, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, pastinya kita melakukan banyak sekali gerakan, seperti berjalan, berlari, dan lainnya. Untuk melakukan banyak gerak ini, tubuh kita ditunjang dengan beberapa organ yang disebut dengan organ gerak. Organ gerak manusia terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Yang dimaksud dengan organ gerak aktif adalah otot. Otot memiliki senyawa kimia berupa protein aktin dan miosin. Kedua senyawa kimia tersebut akan bergabung menjadi satu dan membentuk aktomiosin. Aktomiosin membuat otot dapat bergerak. Karena otot memiliki kemampuan untuk bergerak, otot disebut sebagai organ gerak aktif. Nah, yang dimaksud dengan organ gerak pasif adalah tulang atau rangka. Tulang disebut sebagai organ gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Pergerakan pada tulang terjadi akibat adanya gerakan dari otot yang melekat padanya. Jika otot yang melekat pada tulang tidak bergerak, tulang juga tidak akan dapat bergerak. Tulang disebut sebagai organ gerak pasif karena tulang digerakkan oleh otot. Selain itu, fungsi tulang yang lain adalah untuk menyokong tubuh, memberi bentuk tubuh, menjadi tempat pembentukan sel darah, melindungi organ vital, dan menjadi tempat melekatnya otot. Selanjutnya, kita akan mengenal organ gerak pada hewan dan fungsinya. Nah, apa saja hewan yang sering kamu jumpai di sekitarmu? Bagaimana hewan tersebut bergerak? Apa organ yang digunakan untuk bergerak? Beragam hewan hidup di bumi. Ada hewan yang hidup di air. Ada hewan yang hidup di darat. Ada juga hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Setiap jenis hewan dapat bergerak. Gerakan yang mereka lakukan berbeda-beda sesuai dengan organ gerak yang mereka miliki. Nah, berikut ini ada beberapa contoh hewan dan organ geraknya. Yang pertama ada cumi-cumi. Organ gerak cumi-cumi adalah tentakel dan mantel. Tentakel berguna untuk berenang,
Sedangkan mantel berguna untuk mendorong tubuh cumi-cumi dengan menyemprotkan air dari rongga mantel. Selanjutnya ada kambing. Organ gerak kambing adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kambing adalah untuk bergerak. Kambing bergerak dengan cara berjalan. Kemudian ada burung. Organ gerak burung adalah sayap. Fungsi utama sayap pada burung adalah untuk bergerak. Burung bergerak dengan cara terbang. Selain burung, kupu-kupu dan lebah juga bergerak dengan cara terbang. Selanjutnya ada ikan. Organ gerak ikan adalah sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Selain ikan, paus dan penyu juga bergerak dengan cara berenang. Selanjutnya ada ular. Ular tidak memiliki kaki. Ular bergerak menggunakan perut. Ular bergerak dengan cara melata. Cacing tanah dan siput juga bergerak menggunakan perut. Selanjutnya, kita akan mengenal organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Sebelum mempelajari organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata, terlebih dahulu kita pelajari tentang hewan vertebrata dan avertebrata ya. Tahukah kamu apa arti hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata adalah golongan fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan hewan avertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang serta memiliki struktur morfologi dan anatomi yang lebih sederhana. Contoh hewan avertebrata adalah udang, ubur-ubur, cacing, kecoa, siput, lalat, bintang laut, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata yang harus kita ketahui. Hewan vertebrata memiliki tubuh yang simetri bilateral, sedangkan hewan avertebrata ada yang memiliki tubuh simetri bilateral dan ada yang simetri radial. Kemudian, pada sistem peredaran darah hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sedangkan hewan avertebrata hanya beberapa jenis saja yang memiliki sistem peredaran darah. Kemudian, hewan vertebrata memiliki otak yang dilindungi oleh tengkorak. Sedangkan hewan avertebrata umumnya memiliki otak yang tidak dilindungi oleh tengkorak. Berdasarkan ciri-ciri tadi, dapat disimpulkan bahwa hewan vertebrata dan avertebrata memiliki banyak perbedaan ya. Salah satu perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata selain yang telah dijelaskan tadi adalah cara geraknya. Organ gerak hewan vertebrata berbeda dengan organ gerak hewan avertebrata, sehingga cara gerak mereka pun berbeda. Kita akan memperhatikan beberapa contoh dari hewan vertebrata dan avertebrata. Yang pertama ada burung merpati. Burung merpati merupakan jenis hewan vertebrata. Organ geraknya menggunakan kaki dan sayap. Dan cara geraknya adalah dengan berjalan dan terbang. Kemudian
ada lipan atau kelabang. Nah, jenis hewan ini tergolong ke dalam jenis avertebrata. Organ geraknya menggunakan sepasang kaki di setiap segmen perut, dan cara bergeraknya adalah dengan cara berjalan. Selanjutnya ada siput. Siput termasuk ke dalam jenis hewan avertebrata. Organ geraknya yaitu bagian seperti perut yang berfungsi sebagai kaki. Cara geraknya adalah dengan cara berjalan. Selain itu, ada kucing. Jenis hewan ini termasuk ke dalam hewan vertebrata. Organ geraknya menggunakan kaki. Dan cara geraknya yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Oke, sekian dulu ya materi kali ini. Untuk materi berikutnya, kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang disampaikan ya. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.